Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kita mau general reading lagi. Kali ini tentang perubahan yang akan terjadi sama kamu dalam waktu dekat ini. Kita coba tarik energinya. Perubahan apa yang akan terjadi di hidup kamu dalam waktu dekat ini. Guys, aku disclaimer dulu. Ini general reading, energinya kolektif, energinya banyak orang ya. Jadi pasti nggak akan resonate buat semua yang nonton. Kalau nggak cocok, nggak resonate, jangan dipaksakan. Energinya juga bisa vice versa atau ke bolak-balik. Yang mau personal reading ada di kolom deskripsi ya guys. Kalian nggak bisa menghubungi aku via WhatsApp, tapi via email. Formatnya juga udah ada. Oke, gampang banget kok. Perubahan yang akan terjadi di hidup kamu dalam waktu dekat. Give me one more card please. Thank you. Oke. Bottom of the deck ada Death. Oke, di sini ada Eight of Wands, Ten of Swords. Ada dua kartu ending nih guys. Ada Strength, Seven of Pentacles, dan ada Eight of Cup. Wah, kamu kenapa nih guys? Kok banyak kartu ending nih? Mungkin ada beberapa di antara kamu yang udah capek dengan satu situasi, udah capek dengan satu kondisi, entah di dalam hubungan ataupun di dalam pekerjaan. Mungkin kalian ngerasa kayak gue udah capek terus berada di posisi ini, gue mau memperbaiki keadaannya, gue nggak mau terus berada di posisi yang membuat gue jadi semakin terpuruk, membuat gue jadi kayak nggak jelas tujuan hidupnya mau seperti apa gitu. Akhirnya kamu ngerasa kayak udah waktunya gue bangkit, udah waktunya gue kayak menyudahi semua yang membuat kamu tuh nggak berguna lagi gitu ya. Mungkin di sini ada seleksi alam sih guys kalau aku lihat. Jadi semakin kita dewasa, semakin alam juga kayak menyeleksi orang-orang yang ada di sekitaran kita gitu. Jadi kalau orang-orang yang nggak bermanfaat dalam arti yang nggak bawa energi baik buat diri kita, kita tuh kayak otomatis nge-distract orang-orang itu gitu. Jadi beberapa dari kamu belakangan ini tuh kayak ngerasa stuck akan satu situasi, entah hubungan, entah pekerjaan, sekali lagi aku bilang. Jadi kamu kayak ngerasa gue udah nggak fit lagi ada di dalam sini gitu. Kamu udah ngerasa nggak cocok lagi ada di satu situasi ini gitu, karena situasi itu tuh kayak bikin kamu nggak nyaman, situasi itu tuh bikin kamu jengah, bikin kamu overthinking. Jadi hal itu tuh kayak kamu udah mulai menyadari kalau satu situasi udah kayak nggak nyaman buat kamu, ya artinya itu udah bukan untuk kamu tempati lagi situasi itu gitu. Jadi kamu udah mulai kayak berpikir untuk meninggalkan situasi ini gitu. Kamu kayak ingin memulai situasi yang baru, ingin memulai satu awalan baru untuk hidup kamu, satu awalan baru yang menurut kamu bakal jauh lebih baik dari yang sekarang kamu lagi alamin. Paling enggak kamu kayak butuh ketenangan, kamu kayak butuh kayak butuh satu kebahagiaan gitu, kayak butuh perubahan lah intinya. Kamu kayak ngerasa kerjaan ini tuh kayak udah nggak cocok lagi buat gue, ini toksik, lingkungan gue toksik, kantor gue toksik. Jadi kamu berusaha untuk cari pekerjaan baru dan akhirnya kamu dapet gitu. Akhirnya kamu mendapatkan satu situasi pekerjaan ataupun usaha yang sesuai dengan passionnya kamu gitu. Kamu ngerasa nyaman di situ nantinya guys. Gitu juga kalau ini urusannya tentang hubungan yang lama tuh udah bener-bener kayak drain your energy banget gitu. Kayak kamu ngerasa gue udah nggak sanggup lagi di situasi ini, selama ini gue udah coba ngalah, tapi gue capek terus berjuang sendiri. Lu kayak diem-diem aja, nggak mau berjuang bersama.
ya gue lelah gitu. Akhirnya kamu memilih untuk meninggalkan hubungan ini, kamu coba fokus sama diri kamu, apa yang kamu mau. Mungkin kamu hobinya traveling, kamu berusaha untuk kayak kerja ngumpulin uang untuk bisa traveling ke tempat-tempat yang kamu mau gitu. Pokoknya kamu ke depannya itu kayak lebih fokus sama apa yang menjadi kebahagiaannya kamu gitu, apa yang bisa membuat kamu bahagia, apa yang bisa membuat kamu kayak berkembang menjadi sosok yang jauh lebih baik gitu. Kalau orang ini hanya menjadi duri buat hidup kamu, kamu lebih baik ninggalin orang ini gitu. Kalau dia tuh kayak cuma sebagai penghambat untuk kemajuannya kamu tuh kayak buat apa? Bukannya kita mau maju bareng, tapi lu malah menghambat kemajuan diri gua, kemajuan hidup gua. Terus fungsi lu di hidup gua tuh apa gitu. Nah, akhirnya kamu tuh kayak kebuka untuk berpikir sejauh itu gitu. Yang awalnya mungkin kamu takut sendiri, kamu takut kesepian, kamu nggak bisa hidup tanpa seseorang gitu. Jadi orang yang toksik sekalipun ini tuh kayak kamu coba untuk bertahan, berjuang. Lama-lama kamu bener-bener kayak gue udah muak, gue udah capek terus berjuang sendiri, mending gue fokus sama diri gue aja deh sekarang gitu. Jadi perubahan-perubahan positif sih sebenarnya gitu. Juga kalau lingkungannya kayak pertemanan, mungkin banyak teman-teman yang awalnya kamu ngerasa ya kalau nggak ada mereka gue kayak sendiri dong, gue kayak eh gak bisa hidup tanpa teman-teman gue dong gitu. Tapi ternyata teman-teman kamu tuh hanya merugikan kamu aja. Misalnya kayak kalau pergi-pergi kemana nongkrong yang bayarin kamu, tapi mereka nggak pernah mau bayar gitu. Kayak ya udah dari lu dulu, ya udah dari lu dulu. Lama-lama kamu kesel kan, lama-lama kamu kayak lah gue juga kerja coy, gue juga cari duit susah coy, tolonglah ngerti. Nah lama-lama kamu kayak udahlah, daripada gue rugi nggak jelas, banyak kebutuhan yang harus gue penuhin, yang mendingan buat kepentingan atau keperluan gue dulu dibanding gue harus traktirin teman-teman. Tapi kayak gitu mereka nggak ngerti gitu. Oke, jadi kayak ada mulai satu banyak hal yang membuat kamu tersadarkan akan kehidupan kamu, akan tujuan kamu ke depan, fokus sama keinginan kamu, fokus sama kebahagiaan kamu, which is bagus sih. Jadi intinya tuh kayak ada satu awal mula baru yang akan kamu coba lakukan, dan meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan kamu yang lama yang menurut kamu itu udah gak worth it lagi untuk kamu lakukan gitu. Oke, energinya di sini ada Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, ada Leo, Taurus, Virgo, Capricorn, dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, kita coba cari tahu lagi. Perubahan yang akan terjadi di hidup kamu dalam waktu dekat. Thank you. Ada believe in the impossible di bottom of the deck. Surrender to the divine. Kartunya bagus banget guys, positif banget. New romantic cycle begins. Congratulations. Dan ada confidence is your key to success. Communication is key. Oke, jadi gini guys, kalau misalnya kamu ngerasa situasi ini udah nggak nyaman lagi untuk kamu, tapi kamu nggak bisa ngambil keputusan hanya dari satu pihak aja, kamu nggak bisa egois misalnya dengan situasi ini, kamu nggak bisa tiba-tiba ninggalin situasinya seperti ini gitu hanya untuk kepentingan diri kamu sendiri. Misalnya ada beberapa dari kamu yang berpikiran seperti itu, ya nggak apa-apa sih kita mikirin orang lain, boleh banget guys. Tapi sarannya adalah kamu tetap harus fokus sama ke apa yang menjadi kebutuhan atau kebahagiaan kamu. Kamu boleh coba obrolin dengan orang-orang yang berkaitan tentang keadaan kamu saat ini. Kamu coba bicara dari hati ke hati, kamu bilang kalau misalnya ke bos, gue kayaknya nggak bisa deh kayak gini, gue handle kerjaan terlalu banyak, atau apalah yang menjadi alasannya kamu coba utarakan, kamu coba cari solusi dari dia. Tapi kalau ternyata dia atau atasan kamu udah kayak ngerasa nggak bisa apa-apa karena emang udah polisi dari perusahaan, ya udah tinggal balik ke kamu. Artinya kamu mau pergi dari situ pun ya udah gitu, kamu udah tinggal pergi. Yang penting kamu udah obrolin dulu, kamu nggak tiba-tiba minta resign gitu aja, karena mungkin menurut kamu cari pekerjaan juga nggak gampang. Jadi ya kamu mau coba perbaiki kalau emang dari sisi perusahaan juga mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kamu gitu. Gitu juga kalau tentang hubungan gitu, kamu mau coba kamu coba obrolin dulu sama dia. Ini loh yang gue rasain, gue sekali lagi bakal ngomong nih yang terakhir sama lu,
kondisi gue tuh seperti ini dan gue ngerasa lu A B C D, lu kayak nggak ada support gue pas segala macam, dan gue sebenarnya gue masih pengen mempertahankan hubungan ini, tapi lu bisa nggak sih kerja sama gue? Kalau lu udah nggak bisa, ya kayaknya kita udah nggak bisa bertahan lagi, kayaknya kita emang harus sampai sini aja gitu. Intinya adalah kamu coba apapun yang ingin kamu coba lakukan, apapun yang ingin kamu coba putuskan, coba komunikasikan kembali dengan orang yang bersangkutan gitu. Kamu disarankan untuk terus berpikiran positif akan situasi yang tidak positif sekalipun. Misalnya kamu berada di satu situasi yang bener-bener bikin kamu sakit kepala, bener-bener bikin kamu anxiety, tapi kamu diminta untuk tetap berpikiran positif. Itu emang agak sulit guys, tapi aku yakin kamu bisa untuk melakukan hal itu, karena emang semua ini tuh kayak udah digariskan oleh semesta. So apapun situasi kamu, sesulit apapun, pasrahkan semuanya sama semesta, karena nggak akan terus pagi, tapi bakal ada siang dan malam gitu kan. Roda juga berputar, begitu juga dengan roda kehidupannya kita. Intinya tetap berpikiran positif, kita tetap melakukan yang terbaik, selebihnya pasrahkan sama semesta. Karena di sini juga semesta mau bilang nggak usah khawatir untuk meninggalkan hubungan toksik kamu saat ini, karena bakal ada satu percintaan yang baru yang akan dihadirkan oleh semesta gitu. Nggak usah takut merasa kesepian, nggak usah takut kamu kayak nggak bisa sendiri kalau tanpa dia gitu-gitu, karena kalau emang dia udah waktunya bersama kamu cuman sampai sekarang saat ini aja, ya mau gimana kan gitu. Artinya emang udah waktunya kamu ninggalin dia atau kamu lepasin dia, ikhlaskan dia, sampai kamu bisa dipertemukan dengan sosok yang baru, seseorang yang baru, entah itu untuk terus bersama kamu atau memberi pelajaran lain di dalam hidup kamu. Intinya orang itu di hidup kamu tuh kayak masanya udah berakhir gitu guys. Oke, aku kasih inisial ya. Ini bisa huruf di namanya kamu atau juga salah satu huruf di namanya dia, seseorang yang berdealing sama kamu. Ada L I A F K C V S T D H dan W. Oke guys, segitu dulu. Thank you so much for watching. Maaf kalau ada salah kata ya. See you next time. Dadah.